Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Em, Selamat datang di Brobri Live Audio Event. Ini episode 15 ya. Episode 15 dan malam ini kita bahas sesuatu yang agak beda. Bahas tentang keluarga. Pertama kali kayaknya. Sebelumnya belum pernah. Sebelumnya mungkin senggol-senggol tipis-tipis lah ya. Insya Allah gue ditemenin sama Mas Zulfahli. Mas, lu angkat tangan dong supaya gue bisa invite masuk nih. Kalau nggak gue ngomong sendirian nih. Nah, sip. Buat teman-teman yang lain, kalau misalnya nanti mau nanya, mau sumbang masukan atau mau berkomentar juga, boleh bebas. Langsung aja angkat tangan. Kita ngobrol santai-santai aja. Temanya malam ini itu kita bahas tentang gimana caranya jadi suami kesayangan istri dan kebanggaan anak-anak. Ini tipe dikit ya, kebanggaan gitu. Jujur gue nggak tahu sih kalau jadi kebanggaan anak-anak ya, karena anak-anak gue itu masa-masa remaja yang paling gede, dan biasanya masa-masa remaja itu masa-masa mereka membenci orang tuanya, gitu ya. Jadi dan itu kejadian di mana-mana. Fasenya memang seperti itu gitu. Mereka baru sadar balik nanti setelah menikah, umur 25 ke atas tuh baru sadar gitu. Kalau nggak salah gue pernah dengar podcastnya siapa ya di US itu ya. Kecil itu wah Masya Allah mereka nurut sama orang tua. Abis itu kalau masa remaja itu mulai nih orang tua nih goblok, gak tahu apa-apa, bodoh banget, gak paham sama gue, gak tahu kebutuhan gue. Nanti begitu mereka menginjak dewasa, nikah, mulai kerja gitu ya, baru mereka oh iya bener ya, yang orang tua gue omongin dulu tuh bener ya. Kalau lo sekarang ngerasa kayak gitu ya berarti ya valid lah ya, yang lo sekarang kerja seperti itu. Karena gue ngerasa sedikit banyak tuh valid. Oke, itu openingnya sih Mas Zul ya. Jadi temanya itu dan sudah ada beberapa titipan pertanyaan ngundang Mas Zul kayaknya karena kayaknya mau ada curhat colongan juga nih. Mau Mas Zul gimana nih? Kita ngobrolin apa dulu nih? Silakan Mas Zul. Sambil Ya, ya. sambil gua panggil-panggil yang Assalamualaikum di grup nih semuanya. supaya join. Oke, thank you Mas Bri. Udah diajak untuk ngobrol bareng ya di sini malam ini. Sebenarnya uh, gue nggak tahu sebenarnya lu emang targetin gue sebagai uh, papa muda atau gimana ya? Karena kalau pengalaman jadi orang tua jadi suami gitu ya, gue baru 1,5 tahun nih nikah nih mas. Gitu jadi ya belum banyak tapi kayaknya gue udah merasakan seru-serunya nikah dan langsung punya anak gitu ya. Ya. Nah, Jadi nah lo belajar bareng lah diajak kita. ke sini supaya lo bisa curhat dan nanya-nanya, Mas. Iya, Karena nggak banyak yang berani nanya langsung di depan gitu. betul betul betul. Oke, ini jadi langsung gue tanya aja atau gimana nih mas? Bebas, bebas. Lo langsung nanya boleh bebas atau kalau misalnya nih lo masih oke, masih ngumpulin pertanyaan dulu dan teman-teman yang lain juga Hmm. boleh ya. Ini gue juga sudah ada 2 titipan pertanyaan yang Ya. lumayan kompleks gitu ya dan semoga jawabannya nanti bisa bermanfaat. Monggo monggo. Piye Mas? Gimana gimana? Oke, jadi karena gue tuh nikah baru tadi ya 1,5 tahunan kali ya, Hmm. eh 1,5 tahun lebih lah, dan gue merasa eh, perjalanan pernikahan gue nih kayaknya apa ya cepet banget nih, kayak dari nikah terus eh, langsung hamil istri gue alhamdulillah, terus Alhamdulillah. sekarang udah ada anak dan kayak lanjut terus gitu mas, sampai gue jujur aja tidak menikmati masa-masa honeymoon lah kayak gitu ya. Nah jadi karena cepet dan uh, langsung punya anak gitu kan ya, jadi kayak fokus kita udah beda, kayak tadinya mau kayak pacaran habis nikah dulu gitu kan, tapi kan nggak bisa gitu ya. Nah mungkin gak sih hal-hal kayak gitu tuh kan
ada yang bilang kalau di awal-awal pernikahan tuh kita kayak memupuk romantisme buat cadangan nanti ketika masa tua gitu ya. Dan ya, kalau kalau kayak gini nih, eh gue jujur aja hanya sedikit banget nih apa masa-masa yang kita berduanya gitu ya. Maksudnya fokus ke kita berdua selain eh, kandungan anak kayak gitu dulu ya. Nah itu tuh potensial akan jadi masalah di kemudian hari nggak sih menurut lu Mas? Nah, ini Tuh. kan ini bagus nih pertanyaan lo ya. Jadi ternyata ada yang ngerasa kayak gitu ya. Maksudnya langsung punya anak, gimana nih gue tidak bisa ngerasain ya honeymoon lah ya berdua sama istri senang-senang gitu ya. Jadi ini tapi bagus karena gue jujur baru baru tahu ada pertanyaan gini dari lo sih mas. karena, Iya. karena dulu gue memang awal kalau gua kan nikah umur 18 setelah itu ya gimana caranya cepat-cepat punya anak. Ya, tujuan utamanya sebenarnya ya cepat-cepat punya anak kan waktu itu. Alhamdulillah juga setahun udah dapat kan gitu. Nah, tapi gini mas, dan yang lo khawatirkan ini gue udah ngalamin. Dalam artian anak gue yang paling gede kan umur 17 sudahan, gitu ya. Jadi gue sama istri gue yang pertama kali itu sudah berapa nih? 18 tahun gue nikah. Nah, gue bisa bilang bahwa kekhawatiran lo itu tidak tidak akan terjadi gitu. Tentu saja banyak yang bisa terjadi di tengah-tengah di 18 tahun ini gitu ya. Tapi kalau approach lo benar dan lo bisa manage rumah tangga lo dengan baik, lo bisa membimbing istri lo dengan baik, insya Allah nanti malah malah ya di usia anak-anak sudah menginjak dewasa ini kebanyakan orang kan biasanya anaknya 3 2 4 5 lah mentokan gitu kan. Dan kalau udah beranjak dewasa ya udah pada remaja semua. Nah, kalau udah remaja semua biasanya udah mulai pada mandiri, mungkin mondok, mungkin sekolah di luar kota, di luar negeri lah segala macam kan gitu. Dan lo akan punya waktu-waktu itu bareng sama istri lo. Dan yang lebih penting adalah lo sama istri lo sudah jauh lebih dekat dan jauh lebih kenal gitu ya karena masa yang lama itu. Dan akan ada rasa capek dalam tanda kutip untuk ngurusin anak-anak sehingga insya Allah kalau ngaturnya bener romantismenya akan justru naik di belakang itu. Gua nggak tahu ya, maksudnya kalau di gua ngalaminya justru makin lama makin istri itu makin sayang, gitu ya. Yang gua lihat seperti itu ya. Dalam artian ya namanya berantem wajar lah ya, maksudnya cekcok sehari-hari itu wajar. Cuman secara umum jauh lebih sayang dibandingkan sebelumnya dan jauh lebih cinta dibandingkan sebelumnya. Itu bisa mas gitu. Jadi lo nggak perlu khawatirkan untuk nabung gitu ya. Gitu. Nah cuman memang di selama 18 tahun ini lo harus nge-build-nya nggak boleh salah gitu ya. Ya, Intinya ya. jangan sampai lo itu dianggap taken for granted sama istri. Nah itu yang bahaya. Gitu mas Zul. Iya, kalau apa ya? Ini setahu gue ya Mas ya, kalau wanita tuh cenderung menyimpan perasaan dan memori itu ditabung gitu ya. Kalau kalau berhasil nabung yang bagus-bagus ya, nextnya dia bakalan ingat yang bagus-bagus. Tapi kalau yang ditabung yang jelek-jelek, karena kita juga nabungin yang jelek-jelek gitu kan. Berarti bisa bisa aja justru 18 tahun itu yang diinget yang jelek-jelek doang tuh. Gitu nggak ya? Benar-benar. Ini kan senada dengan bahasan kita tadi di grup kan tadi pagi atau tadi siang ya gitu. Jadi memang benar Iya. mas, yang lo bilang tuh benar banget. Em, Wanita itu cenderung lebih lebih nyerap dan mengingat gitu ya dengan lebih jelas. Karena yang diingat tuh lebih ke arah bukan kejadiannya, tapi perasaannya yang diingat. Jadi ada kejadian ini, kejadiannya mungkin lupa detailnya seperti apa, perasaannya tuh nempel, kan gitu kan. Iya betul. Makanya jadi akhirnya semua laki-laki sama aja. Emang udah kenal sama semua laki-laki? Kan belum kan ya? Gak mungkin gitu kan ketemu semua laki-laki. Jadi ya memang perasaannya yang nempel dan akhirnya makanya gimana caranya bisa memanage itu dengan baik sehingga pada ujungnya baik. Nah, banyak orang yang nggak sadar itu seperti ini loh. Jadi tidak ada kejadian itu yang kayak satu moment of truth yang kalau ini berhasil lo bakal berhasil, kalau lo gagal lo bakal gagal. Itu tidak ada sebenarnya momen-momen seperti itu. Yang lebih ada itu adalah momen-momen yang kecil-kecil tapi konsisten terus ada. Lo ngelakukan kesalahan terus akhirnya jadi parah dan nggak bisa balik lagi. Itu biasanya.
Atau sebaliknya, lo bener, lo sayang gitu-gitu. Terus sampai akhirnya istrinya jadi cinta banget dan dia nggak tahu kok bisa ya gue sayang banget sama suami gue ya, kayak gitu loh. Jadi kayak gitu mas. Betul betul. Ini Ya, ngomongnya agak ngawang oke. nih. Biasanya kita ngomong tentang Eh, karir nih, sekarang ngomongin tentang keluarga sama istri. biasanya bahas karir, produk gitu ya. Tapi keluarga is a product. Setuju nggak Mas? Bener, ini manajemen stakeholder yang paling tinggi. Lo cekcok sama bos lo pulang ya wes lah, gak usah dipikirin. Lo cekcok sama istri, lo ke kantor masih kepikiran pak. Gak bisa lo tenang. Jadi lebih lebih kalau menurut gua urusan keluarga itu lebih penting daripada urusan kerjaan. Ada momen-momen di mana kita harus fokus urusan kerja dan urusan keluarga itu disimpan dulu gitu ya. Tapi secara umum kalau mendingan pekerjaan berantakan Nah, daripada betul. keluarga berantakan. Gua nggak pernah tahu ya ada orang yang lebih memilih keluarganya berantakan dibandingkan pekerjaannya berantakan kalau harus memilih salah satu. Problem utamanya problem utamanya yang dilakukan itu berbeda dengan apa yang diinginkan. Gitu. Mas Zul putus tadi, gua invite masuk lagi. Jadi problem utamanya walaupun banyak orang yang lebih memilih pekerjaannya yang dikorbankan atau pekerjaan yang berantakan dibandingkan keluarganya berantakan, eh, kebanyakan orang pada faktanya menjalankan hal yang sebaliknya, lebih mengorbankan keluarganya untuk karirnya atau pekerjaannya. Itu sih yang jadi masalah. Dan tentu kita tidak ngomongnya hancur atau tidak gitu ya, tapi kan ini sama-sama spektrum kan. Sejauh apa balance-nya gitu. Jadi sejauh apa kita jaga keluarga kita baik-baik dan sejauh apa karir kita juga kita jaga baik-baik. Kalau bisa sama-sama naik kan gitu. Tapi mana yang naiknya secepat apa ya itu kan pilihan kita gitu. Nah, ini kan juga lo bahas juga di grup kan ya Mas ya. Kayak di awal lo nikah, lo justru eh, ngejar karir dengan pikiran ya karir kesuksesan itu kan juga buat keluarga gitu ya. Tapi kan lo dapat learning tuh di situ kan ya Mas ya. Iya. Nah, mungkin boleh diceritain lagi nih Mas. Gue juga lagi ada di fase itu sih kayaknya. Gimana tuh? Iya, iya. Jadi gua tidak akan menceritakan buruk-buruknya aib-aib gua dulu lah ya. Maksudnya itu benar-benar aib dan itu benar-benar dosa makanya gua nggak akan cerita gitu ya di awal-awal. Tapi definitely dan gue yakin kalian pasti juga teman-teman di sini sebagai bapak-bapak yang paling nggak yang udah nikah ya, lo pasti melakukan hal-hal kesalahan. Dan gue bisa bilang kesalahan-kesalahan gue mungkin lebih besar daripada kesalahan-kesalahan lo gitu ya. Gue nggak tahu nih, tapi gue ngerasa itu cukup cukup besar ya. Tapi alhamdulillahnya Allah tuh kasih kesempatan dan gue dikasih istri yang sabar, masya Allah gitu. Jadi sekarang juga aman-aman aja dan alhamdulillah lancar-lancar aja. Itu bagian dari pembelajaran. Nah tapi intinya sebenarnya secara umum yang terjadi adalah mindsetnya itu dulu adalah mikirnya ya kan kita kerja ya sebagaimana kebanyakan orang ini ya anak muda yang mikirnya ya kita kerja kita kumpulin nanti kalau udah cukup ya sudah kita tinggal santai-santai kita tinggal menikmati kan seperti itu. Siapa sih nggak mikir kayak gitu kan, kebanyakan anak muda yang achiever gitu ya, yang ambis itu kan mikirnya kayak gitu modelnya. Jadi gimana caranya kita kerja keras dulu nih, ekstra dulu nih, nggak apa-apa kita berkorban dulu. Dan to a certain extent itu nggak ada masalah. Cuman problemnya adalah ini kalau dalam konteks Islam gitu ya, eh, ini yang sering terlupakan adalah kita ngelihat tawakalnya burung gitu kan, kita disuruh nyontoh burung sebenarnya tawakal itu sebagaimana tawakalnya burung. Burung ini nggak ada yang kalau dengar kajiannya Ustadz Nuzul tuh masya Allah ya. Jadi burung tuh nggak ada yang kerjanya itu jam 3 pagi sebelum matahari terbit itu sudah terbang. Pulangnya jam 1 malam tuh gak ada yang kayak gitu. Jadi burung itu Ya, usahanya ya. itu ya sudah pagi cari dapat syukur alhamdulillah dimakan kagak ya sudah wah sehari itu lapar selesai Mhm. besok berangkat lagi gitu. Jadi pelajaran yang gue salah dulu lakukan adalah gue tidak memberikan sesuatu tuh sesuai pada tempatnya. Jadi apa yang menjadi haknya keluarga, waktulah, perhatian lah, eh, keputusan kayak gitu-gitu ya, itu gua korbankan untuk karir dalam tanda kutip bisnis waktu itu. Nah, jadi itu yang Hmm. terjadi waktu itu. Kalau kita pagi kerja, malam freelance gitu ya Mas ya.
Benar. Jadi waktu yang habis untuk kerja itu jauh lebih banyak bisnis ya, terutama waktu itu gue bisnis. Jadi waktu yang habis tuh banyak banget sehingga ya mengorbankan banyak hal, anak termasuk dulu anak-anak yang satu 2 3 awal-awal. Intinya banyak lah. Jadi lebih ke arah karena gue tidak sadar waktu itu bahwa kerja keras itu boleh, tapi nggak boleh mendolimi yang lain. Ya sebenarnya seperti itu loh konsepnya. Karena lu mau ngotot kayak gimana ya udah kalau rezeki segitu, rezeki lu segitu segitu gitu. Jadi eh, kalau kalau dari gua ya saran gua nggak perlu terlalu memaksakan diri. Em, boleh kayak misalnya kalau misalnya itu jadi kayak lo memang kerja ekstra keras gitu ya, misalnya instead of 8 jam lo kerja 10 jam atau 12 jam atau 16 jam gitu ya, selama itu tidak mendolimi yang lain. Gimana kok bisa tidak mendolimi ya, yang lain tetap jalan baik-baik aja, bisa nerima dan nggak ada masalah gitu. Tapi kalau ada masalah ya nggak bisa, artinya lo tetap harusnya haknya mereka, mereka punya hak sendiri gitu, nggak boleh lo ambil buat kerjaan. Dan pada akhirnya hasil Hmm. bisnis gue bangkrut juga pada akhirnya kan. Jadi kayak ya udahlah gitu. Jadi dapat learning aja sih gitu. Gitu maksud. I see. Kalau misalkan apa nih? Kalau kita justru zolim dengan hak-hak keluarga kita, mungkin nggak sih justru dengan itu atau sebabnya kita kayak gitu, ya kita jadi ngerasa nggak cukup-cukup gitu. Tapi ketika ya terpenuhi semua haknya gitu kan, ya ya ada perasaan cukup aja gitu. Itu pernah ada case kayak gitu nggak, Mas? Nah itu beda. Kalau itu beda. Jadi kita ngerasa cukup atau tidak itu bukan perkara eh, apa yang kita terima secara eksternal gitu ya. Dan ini sudah umum lah, orang udah paham. Pokoknya kalau lo ngelihat orang-orang yang sudah sampai level atas, sampai titik paling atas, kemudian dia sadar bahwa oke, okay, duit ini tidak bikin bahagia. Akhirnya dia bagi-bagiin tuh duit, dia kasih dia sedekah lah, dia bikin non profit lah segala macam kayak gitu-gitu. Ah, Mas Zul putus lagi tuh, ngedrop lagi dia. Gue lanjutin ya sambil nunggu Mas Zul angkat tangan lagi. By the way kalau teman-teman mau ngobrol juga, mau bahas juga, boleh banget. Nah, balik lagi ya tadi kita bahas tentang em, kecukupan gitu ya. Jadi kecukupan ini perkara mindset sebenarnya. Makanya kalau misalnya kita pernah dengar ya jadikan dunia itu bukan di hati, di tangan aja itu cukup gitu. Jadi nggak perlu sampai diinginkan, nggak perlu sampai jadi tujuan. Kalau mau kita ingat-ingat lagi gitu ya. Kalau sudah punya emas segunung, mau buat apa sih? Yang banyak orang tidak sadari, ini yang pernah gue sampaikan juga, itu adalah kebahagiaan itu uh, makin kita terbiasa makin hilang gitu. Ibaratnya gini, kalau lo tiap hari, yang ini sering gue contohin juga, kalau lo tiap hari makan burger besoknya itu nggak, bukan sesuatu yang istimewa. Tapi kalau lo tiap hari tuh makan nasi sama garam, terus habis itu besok dikasih burger, oh itu masya Allah, itu bahagianya merinding itu dia makan itu karena dia bersyukur banget. Burgernya sama, tapi level kebiasaannya itu loh yang beda, kan gitu. Jadi kebahagiaan tuh persis seperti itu. Kalau lu udah terlalu nyaman dengan hidup yang santai, dengan hidup yang semua dilayani segala macam, lu akan ngejar kebahagiaan yang lain tuh berat dan susah. Dan makanya um, ya salah satu saran gua adalah ya lu hidup tuh sederhana aja, bersahaja aja. Kalau butuh sekali-sekali rewarding itu nggak ada masalah, gaining experience gitu ya, itu nggak ada masalah, asal jangan jadiin kebiasaan. Makanya konsepnya ini salah satu juga konsep dan cara gue didik istri dan anak-anak adalah yang sering gue sampaikan. Kalau pingin senang-senang, daripada lo punya misalnya duit punya 1 juta gitu ya, daripada 1 juta itu di spend kayak 250 ribu per pekan, mendingan lo gongin 1 juta dalam sebulan. Atau sekalian 6 bulan sekali 6 juta itu gimana spendnya. Happy-nya itu lebih memuncak gitu ya, walaupun lebih jarang, dan itu lebih mencegah kita dari terbiasa menikmati kebahagiaan di level yang atas itu gitu. Jadi bahagia itu sebenarnya seperti itu. Nah, orang cari bahagia kan, tapi orang nggak sadar sebenarnya bahagia itu seperti itu. Makanya sebenarnya Allah itu ciptakan dunia itu adil, nggak cuman yang kaya-kaya doang yang bahagia. Yang nggak punya duit pun itu bisa bahagia. Nah, tapi kalau ini dikaitin dengan kita sebagai pemimpin keluarga, ya gimana caranya kita ngedukasi itu ke keluarga kita. Karena yakin banyak nggak paham tentang ini. Begitu level
kenikmatan atau kenyamanan kita naik, lama-lama kebahagiaan di level itu hilang. Sementara orang lain yang belum ke sana, kalau mendapatkan kenikmatan yang sama itu sangat-sangat bersyukur. Ya kayak orang-orang yang inilah ya, misalnya mungkin kalau orang yang tinggal di Mekah sejak lahir, ya udah ngerasa biasa aja kan sebenarnya. Tapi kalau orang yang tinggal di Indonesia gitu ya, eh, kerjanya itu macul sawah gitu, buruh tani, terus tiba-tiba dapat kesempatan umroh, wah bisa ke sana ngeliat Ka'bah itu kayak ya Allah kayak gimana kayak gitu kan. Lo kebayang lah ya, beda kebahagiaannya tuh beda gitu. Padahal yang didapetin itu sama. Nah, makanya jadi kebaikan seperti itu, dan itu yang perlu ngajarin kita ke keluarga kita. Bahwa kita itu harusnya tidak ngejar hal-hal yang superficial di dunia gitu ya. Tapi kita tuh ngejar kebermanfaatan, karena kalau kita bisa ngasih kebahagiaan ke orang lain, kita bermanfaat buat orang lain, insya Allah nanti balik lagi ke kita. Gitu. Nah, ya, tadi kan lo singgung tentang bagaimana ngedidik atau ngingetin lagi tentang konsep kebahagiaan gitu kan ke keluarga gitu ya. Nah, kalau misalkan kayak orang yang belum nikah nih, Mas, bagaimana sih kita bisa punya satu perspektif yang sama gitu tentang konsep kebahagiaan gitu. Itu kan beda-beda ya, kayak ada yang bilang bahagia ya terkait uang, ada yang waktu atau kehadiran gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita balik ke pertanyaannya tadi gitu ya, ketika orang baru nikah atau apalagi yang kenalnya sebentar atau ta'aruf gitu ya, itu kan eh, kita belum kenal lama, dan komunikasi tentang hal itu tuh bagaimana disampaikannya dan terus kita bawa ke pernikahan itu gimana sih Mas? Nah, lu kan ada 3 example nih. Beda-beda atau gimana Mas? Jadi gini, orang kan bilang talk is cheap ya, action matters more gitu. While that is true, jadi itu walaupun itu benar, tapi pembicaraan atau omongan itu bisa dipakai untuk nge-reinforce action kita. Dalam artian ya kita kasih contoh gitu, kasih contoh dulu dan kemudian diajarkan kenapa contoh itu dikasih. Misal nih gue kasih contoh, ini belum kita bahas terkait yang tadi lo tanyain ya. Gue ngebahas tentang action speaks louder than words, tapi words itu reinforce. Jadi kemarin gue jemput anak gue nih, dari pondok. Ada 2 anak perempuan dari pondok jemput karena liburan lah mereka 2 pekan. Nah, yang satu ini ada masalah lah ya, urusan ada masalah, HP-nya disita kayak gitu-gitulah. Awalnya masalahnya gua kira ringan, ternyata masalahnya berat gitu. Makanya HP-nya disita sampai kenaikan kelas. Kayak gitu tuh, HP-nya disita sampai kenaikan kelas. Ini anaknya sebelah gua nih, dia dengerin kayaknya. Nah, gua marahin tuh sampai dia nangis. Gitu ya. Gua marahin sampai dia nangis. Dan gue bilang bahwa gue tuh nggak suka marahin kayak gitu sebenarnya, dan memang gue nggak senang. Siapa sih bapak yang senang marahin anaknya, yang hobi gitu ya melampiaskan emosi marahin anaknya? Kalau sekali-sekali melampiaskan emosi oke lah, ada orang-orang seperti itu gitu ya, tapi lebih ke arah gini loh, marah itu ada tujuannya untuk memberikan edukasi dan pendidikan bahwa itu bukan sesuatu yang benar dan boleh dilakukan, menekankan bahwa itu nggak benar. Itu gue bilang ke anak gue, seandainya gue yang jadi yang mutusin mudirnya si pondok tuh ya, hukuman gue jauh lebih berat daripada yang dikasih pondok. Beneran deh, gue kenceng banget kalau sama anak-anak gitu. Jadi tapi ya gue samain bahwa ini gue lakukan karena gue sayang, bukan karena gue benci sama dia, bahkan bukan karena gue melampiaskan. Gue pingin dia jadi bener, udah selesai gitu. Gue peluk terakhirnya udah selesai gitu. Jadi kata-kata itu penting karena memang ya terutama kalau ngomong sama anak-anak atau istri gitu ya cuma di sama anak-anak ya di keluarga kita ya, mostly ya harus dijelaskan kenapa sesuatu itu terjadi dan open aja gitu, jadi terbuka aja. Dan memang skill komunikasi itu penting sekali lagi ya, jadi harus dilatih karena kita bakal punya keluarga. Nah, balik lagi tentang pertanyaan lo tadi gitu ya, gimana sih cara menanamkan seperti itu? Ya simpelnya seperti tadi, jadiin contoh juga. Yang mungkin lo udah tahu lah Mas ya, jadi baru kayak nggak sampai setahun yang lalu kan gue baru beli mobil second gitu, mobil bekas tuh baru nggak sampai setahun yang lalu lah. Sebelum itu harta gue yang paling mahal itu PC gue seharga 10 juta. Udah gue nggak punya harta lain yang lebih mahal daripada 10 juta nilainya. Itu udah bertahun-tahun, 5 tahun lebih.
Bahkan itu ya waktu itu penghasilan gue inilah ya lumayan lah ya waktu itu. Sekarang menurun drastis gitu ya, tapi waktu itu seperti itu gitu. Artinya dari situ itu gue ngasih contoh bahwa gue tuh kalau ngelarang kalian spending, gue tuh kalau ngelarang kalian itu ngasih tahu nggak boleh boros, bukan karena gue nggak pengen kalian boros, tapi itu cara yang bener kan, gue sendiri praktekin gitu loh. Gue tuh punya gue simpen simpen, gue buat masa yang susah, Ya, ya, gue ya. gitu. Jadi lebih ke arah satu contoh dulu, kemudian ya disampaikan. Ya kalau kita ngomong doang tapi kita sendiri gak praktek ya susah lah ya. Karena kayak misalnya anak-anak gue, ayo anak-anak belajar, masa kalian tuh gak belajar, lah habis sendiri santai-santai. Ya itu terjadi dari waktu ke waktu ya. Itu kan susah ya. Tapi kan ya Nah, gitulah, anak-anak kan kayak gitu gitu mas. Jadi satu actionnya jelas, integritas ya, kedua apa yang kita omongin gitu. isi. Nah, tapi Nah lo putus lagi nih kayaknya nih, Mas Zul. Oke. Nah sambil nunggu Mas Zul connect lagi, gue baca ada pertanyaan yang masuk nih sambil gue nunggu Mas Zul lagi ya masuk lagi. Jadi ada yang tanya di grup suami kawam, ini grup WhatsApp. Jadi eh, mau nanya pertanyaan gitu ya. Jadi gimana dulu mengawali karir dengan istri saat baru 18 tahun usianya. Karena gue nikah di usia 18 tahun ya. Dia cerita, gue baru nikah 1 tahun, umur gue 26 sekarang. Gimana cara kita mengembangkan diri dalam karir, sementara gue ngerasa setelah menikah, itu seakan-akan istri dan anak-anak itu jadi penghambat karir. Nah ini yang barusan kita bahas tadi nih, Mas Zul nih. Dan perbedaan berkarir pas jomblo dan setelah menikah itu besar banget, beda banget, kencengnya gitu ya, perbedaannya tuh kenceng banget. Pas udah nikah itu tanggung jawab tuh jadi lebih banyak dan bikin gua tuh lebih susah untuk alokasi waktu tambahan untuk belajar buat karir. Nah ini persis yang gua alami. Apa gua doang yang time managementnya kurang bagus ya? Mohon pencerahan. Gitu ya. Jadi ini persis kayak bahasan yang kita bahas tadi sih. Jadi dalam artian mungkin kita ngelihatnya itu lebih perlu ngelihat jangka jangka yang lebih panjang gitu ya. Instead of ngelihat kita barengan sama teman-teman kita yang seumuran, oh ini dia udah level ini, dia udah level itu gitu ya. Harusnya kita tuh ngelihat lebih ke arah lebih panjangnya lagi gitu. Panjangnya setelah menikah, setelah meninggal juga kan seperti itu. Ibaratnya gini, dan ini yang gue sering kasih contoh juga. Kalau lo sekarang misalnya adalah seorang anak SD, kemudian sekolah SMP gitu ya, SMP kelar, kalau misalnya time frame lo sukses itu adalah dalam waktu 3 tahun menghasilkan duit sebanyak-banyaknya, yang lo lakukan setelah lulus SMP itu apa? Lo sekolah, masuk SMA, atau lo kerja? Kalau lo pingin dapat hasil duit sebanyak-banyaknya dalam waktu 3 tahun, ya lo kerja. Lo gak bakal SMA. iyalah. Gitu kan? Masuk akal kan ya? Gitu. Masuk akal. Tapi kalau time frame-nya tuh 10 tahun ke depan, gue bisa ngumpulin duit yang lebih banyak. Maka kemungkinan lo tidak akan kerja setelah lulus SMP, tapi lo lanjut SMA. Mungkin kemudian lanjut kuliah. Atau mungkin habis itu sambil side business dan segala macam. Artinya, lo ngelihat time frame suksesnya itu, jangan ngelihat sekarangnya. Jangan kayak terburu-buru dan tergesa-gesa kalau teman-teman lo pada sprint semua. Bisa jadi ntar mereka capek di tengah-tengah gitu loh. Lo santai aja, kayak ya ini pelajaran yang gue dapetin dulu mas, yang kita bahas tadi gitu ya. Artinya akhirnya capek sendiri dan burnout sendiri dan self destruct sendiri mas. Kalau gue boleh milih ya mungkin gue akan milih lebih kalem, mungkin tidak fenomenal dan ya susah ya, tapi kita jadi anak muda itu memang ada perasaan gimana caranya gue kelihatan, gue kenceng, gue grow gitu ya gue pernah ngalami sih. jadi spotlight itu ada kenikmatan tertentu kan gitu kan ya. Jadi ya gitulah. Tapi intinya kalau gue boleh milih dan gue punya wisdom yang gue miliki sekarang, gue akan milih jauh lebih kalem gitu, pada tempatnya aja, nggak perlu terlalu ngoyo, tapi tetap grow, tetap berkembang, tetap tumbuh dan tidak diam di tempat terus gitu. Dan lu punya keluarga, lu ngerasa bahwa itu menghambat karena sebenarnya dimensinya itu tidak satu dimensi lagi gitu. Kalau dulu lu diukur oleh dimensi suksesnya karir lu saja,
ya itu yang jadi kebanggaan. Who are you is your career kan gitu kan. But once you have family itu tidak cuman itu saja kan gitu kan. Gua nggak tahu sih lo teman-teman di sini ini kebanyakan kalau gua ya gua khusnudonnya teman-teman lebih lebih pingin menjaga keluarga dibanding menjaga karir ya. Artinya kalau disuruh ngorbanin salah satu mendingan ngorbanin karir lah. Mendingan gua hidup secukupnya tapi keluarga gua bahagia dan harmonis daripada dibalik keluarga gua berantakan tapi karir gua maju. Asumsi gua seperti itu ya. Gitu. Jadi kalau memang approach-nya seperti itu jadi harusnya ya lo kalem aja. Keluarga ini dibangun dan itu juga jadi parameter sukses juga. Lu nggak gue kenal personal sama beberapa orang yang wah karirnya tuh luar biasa, bisnisnya sukses, karirnya sukses, tapi keluarganya berantakan. Keluarganya benar-benar berantakan. Jadi kalau gue mikir ya, dan ini sukses yang nggak kira-kira mungkin kalau dikali sama gue bisa 100.000 kali lipat dibanding gue ya secara harta gitu misalnya. Kalau gue suruh tukar gitu ya, nggak pakai mikir gue kagak mau kan gitu kan. I'm happy with what I have now. Jadi ya sudah gitu aja. Artinya kebahagiaan lo itu harusnya lo define sendiri. Apa sih yang bikin lo happy? Apakah memang harta? Ya kalau iya ya go ahead. Mungkin lo tidak perlu nikah segera. Tapi kalau lo kebahagiaan yang menurut lo adalah balance tadi ya balance-nya seperti apa? Dan lo bicarain itu sama istri lo, komit dan jalani sama-sama pilihannya. Gitu. Jadi nggak satu dimensi lagi gitu ya, dan memang 2 dimensi dan tidak ada masalah. Karena gini, apa yang speed lo turun di grow di karir lo akan gain something else di wisdom lo akan gain stakeholder management, lo akan gain maturity, itu sesuatu yang beda banget. Ya kalau lo Mas Zul bilang ini ya, begitu nikah kemudian hamil anak kemudian tidak ada sempat kayak ini ya, lo bayangin gue nikah umur 18 tahun. Orang-orang dulu kayak lo pasti mengalami pernah lah ya kerja nggak punya istri, gaji Jakartanya ya gaji lo berapa ya, UMR kali sekian lah ya mungkin di Jakarta, lo kan masih bisa happy ya dengan gaji itu. Gua kagak pernah ngalamin masa itu Mas. Jadi gua dari awal ya harus usaha, harus mepet nih usaha ya cari makan buat istri, mepet lah kan. Gua pernah cerita ya, dan yang ini beneran gua pernah dalam waktu beberapa bulan itu sarapan tuh M&M coklat itu karena gue lihat kalorinya cukup. Makan malamnya mie instan itu selama beberapa bulan. Itu gue jalanin waktu gue merantau ke Jakarta pertama kali dulu. Itu benar-benar terjadi gitu. Itu lu udah nikah belum sih Mas? Udah, istri gue di Surabaya waktu itu. Gue pulang tuh sebulan sekali atau sebulan lebih lah baru gue pulang ke Surabaya. Waktu gue pertama buka bisnis di Jakarta kayak gitu. Teman gue Twitter tuh, gue nanya jalan kemana-mana, ini lewat mana itu Twitter. Belum ada Gojek kan ya. Dulu harus naik Metro Mini yang masih ada preman-premannya. Wah, itu seru sih. Zaman-zaman itu. Dari yang lu ceritain tadi tuh bisa jadi satu pembahasan sendiri tuh yang untuk gimana sih biar kalem gitu ya Mas ya. Kayak ada emang ya mostly kebanyakan yang bedanya sama lo ya dari kita pernah ngobrol tuh itu yang paling susah sih kayaknya sih Mas. Kayak sampai sekarang kan lu tidak berkeinginan untuk punya rumah gitu kan. Bahkan ya gue tahu lu mampu, mobil baru pun lu mampu sebenarnya. Tapi kan lu tahan buat itu. Itu sulit sih. Semoga gue bisa tahan terus ya. Dan yang gue pikirin juga ya di satu sisi mungkin banyak mimpi ya, laki-laki mungkin kalau udah nikah banyak menekan keinginan dan mimpinya kali ya. Tapi kan beda dengan istri, keluarga gitu ya. Sekecil-kecilnya kita spending buat sendiri ya udah. Tapi bisa jadi buat anak, buat istri kadang jor-joran gitu kan. Itu manage-nya gimana Mas? Itu benar. Dan itu nggak ada masalah Mas kalau pendapat gua ya. Artinya kenapa? Karena kalau di Islam kan kita sedekah yang paling utama itu ke istri dan anak-anak kan, yang memang yang keluarga terdekat kita kan, dan itu nggak ada masalah. Cuman gini, mindsetnya kayak tadi, gue tidak pingin itu membuat mereka itu salah memahami hidup. Dalam artian tadi, mereka terlalu terbiasa atas sesuatu yang nyaman dan enak, kemudian mereka susah balik lagi dan kurang mensyukuri karena dia udah terbiasa nyantai.
Contoh paling sederhana. Dulu gue pertama nikah, itu gue nggak mau pakai AC. Dengan mindset yang sama dengan yang gue punya sekarang. Karena kalau gue udah pakai AC, udah kebiasaan, nanti susah nggak pakai AC. Tapi ya gimana ya, maksudnya gue nikahin anaknya orang yang lumayan berada waktu itu. Dan kemudian mertua gue ya, bilang, ya kasihan istri lo kayak gini-gini. Ya udahlah. Dan akhirnya sekarang gue benar-benar depend sama AC gitu ya. Maksudnya gue nggak bisa kalau nggak pakai AC, udah kebiasaan. Sehingga gue gak pingin hal itu terjadi sama anak-anak gue atau istri gue kan seperti itu. Bukan dalam hal sisi AC-nya ya, tapi konsepnya adalah jangan sampai kita terbiasa terlalu mudah dalam sesuatu hal sehingga kita kehilangan berjuangnya dan gampang nol lah, kalau bahasa Jawanya itu kayak meremehkan gitu ya. Jadi kayak tidak ada effort maunya dapat hasil. Generasi-generasi seperti itulah. Gue nggak mau anak-anak dan istri jadi seperti itu. Terus gimana dong komprominya gitu. Padahal kan kita sedekah yang utama adalah keluarga. Komprominya kayak tadi mas. Jadi instead of ningkatin taraf hidup yang sehari-hari, yang gua jadiin cara untuk membuat istri dan anak-anak itu tetap happy, tetap belajar sesuatu yang baru adalah invest di experience. Jadi bikin mereka mengalami atau dapat experience baru, walaupun itu akhirnya harganya mahal. Ya itu tadi ditabung kan duitnya kan. Gitu. Jadi nggak ada masalah misalnya anak-anak nih libur kemana gitu ya, atau masuk wahana yang tiketnya mahal gitu misalnya, atau beli barang yang belum pernah dipunya sebelumnya gitu ya, keluarga belum pernah punya sebelumnya, gimana sih caranya punya ini ya, kayak gitu-gitu loh. Jadi experience, kalau buat gua experience itu oke, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya sampai jadi kebiasaan itu jangan. Kebayang nggak? Iya, kebayang. Gitu. Jadi one time aja gitu. Wah happy, udah bisa gini, udah wes besok balik lagi. Tapi udah pernah tuh nginep hotel mahal, udah pernah kayak gitu loh. Jadi jadi modalnya kayak itu. Nggak malu-maluin, tapi tetap tidak ini ya, tidak terlalu gampang lah kalau bahasa Jawanya gitu ya. Tidak terlalu manja. Oke. Ya, emang sesuatu yang spesial itu kenapa spesial? Karena kejadiannya jarang gitu kan. Nah, ya kan. Happy-nya berlipat-lipat mas kalau dibikin kayak gitu. Nah, apa ya? Balik ke judul nih mas kan. Gimana cara jadi suami kesayangan istri dan kebanggaan anak-anak gitu kan. Nah, lo sepanjang lo menikah 18 tahun ya berarti ya. Kalau nggak salah kan. Nah itu apa ya? Gue ngerasa kayak kalau lo disayang atau jadi kesayangan, ada yang diungkapkan, ada yang enggak gitu kan sebenarnya. Parameter apa sih sebenarnya yang bisa lo percaya bahwa oh lo tuh udah mencapai certain level good suami yang baik lah gitu dan pantas mendapat predikat kesayangan gitu. Apakah kita self claim aja atau harus ada pengakuan gitu? Oh, Itu gitu. apa mas? Kalau gue ya harus ada pengakuan. Jadi ini kejadian udah beberapa tahun yang lalu sih gitu ya. Jadi waktu gue istri masih satu, dan di saat itu istri itu bilang bahwa gue tuh sudah jadi suami yang bener-bener terbaik buat dia lah. Dia benar-benar bahagia dan benar-benar bisa bersyukur nikah sama gue. Dan itu beberapa kali terulang ya, belakangan ini itu disampaikan lagi kayak itu adalah. Tapi pertama kali disampaikan itu tahun berapa ya? 2014, 2015, udah lama lah gitu. Itu waktu gue masih satu istri. Nah itu yang jadi kayak oke, ini gue udah nyampe nih. Artinya gue udah berhasil nih karena istri gue udah ngakuin. Dan ngakunya bener-bener ya sudah ngakuin. Kita sama-sama punya kekurangan gitu ya. Tapi bahwa gue udah bisa menjadi orang yang terbaik buat dia dan tidak ada yang manusia lain yang bisa lebih baik daripada dia, bahkan bapaknya. Oke. Bahkan bapaknya ya. Gitu. Tapi Gimana kalau tipikal perempuan yang nggak pernah bilang gitu, kayak kita kan nggak bisa maksa juga untuk. Ya ditanya. Kalaupun nanya jadi kayak nggak tulus nggak sih mas? Enggak, ditanya. Bisa kok nanya. Menurutmu gimana sih sayang gitu ya, misalnya kamu sudah jadi suami yang terbaik nggak sih? Ada kekurangan sih? Ya sebenarnya sayang gitu, tapi masih ada gini gitu. Kerasa kok, bedanya tuh kerasa. Saat istri lo benar-benar sayang banget sama lo, cinta banget sama lo,
itu nyampe, perasaan itu nyampe, dan itu lu ngerti. Mungkin lu bisa bohongin orang lain ya, tapi lu nggak bisa bohongin diri lu sendiri bahwa itu ada. Oke, oke. Lu pasti akan tahu, dan itu memang susah didapetin gitu ya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ada cara-caranya kan untuk tahap-tahap menuju ke sana. Jualan Itu dikit gitu ya. Ini ntar materi setelah suami kawam yang program 3 bulan tuh. Beneran, ini salah satu materinya udah gue susun memang seperti itu. Salah satu contohnya, caranya ya. Jadi, kita laki-laki ya, maksudnya laki-laki itu kan, ya laki-laki ya, maksudnya kalau gak ada butuh ya gak telepon gitu. Istri tuh beda bro. betul. Diem-diem di Iya, iya. telepon itu, apa kabar sayang? Aku kangen sama kamu. Walaupun bohong, itu istri seneng, berbunga-bunga dia. Iya dong, iya kan? Iya, iya. Dan itu bagian dari kita menjadi suami terbaik untuk istri. Harus seperti itu. Itu cara kita melayani istri. Gitu loh. Iya, iya. Betul. Jadi kita bikin istri senang dapat pahala kan? Bohongnya, makanya bohong sama istri boleh, dalam arti bukan bohong yang lo selingkuh gitu ya, lo jalan sama cewek lain terus habis itu lo bohong, lo enggak, nah itu enggak boleh lah kayak gitu. Tapi kalau ini kan yang bikin istri senang seperti itu ya. Jadi itu enggak ada masalah, dan itu berpahala kayak gitu. Jadi itu harus dilakukan. Contoh ya, salah satu contoh simpelnya seperti itu. Tapi kuncinya jangan kebanyakan. Ntar jadi kebiasaan. Kalau jadi kebiasaan kagak spesial lagi. Kalau kagak spesial lagi, itu akan jadi lo akan jadi kayak ya di expect ada aja, udah kayak nggak spesial dan bukan sesuatu yang istimewa lagi. Nah, gimana tuh cara ini balance-nya? Ya itulah yang memang seninya tuh di sana, gitu mas. Tarik ulur gitu ya? Benar. Dan makanya sekali lagi gue bilang ya, makanya wanita itu makhluk perasaan dan kita harus bersyukur mereka itu makhluk perasaan. Kalau mereka makhluk logika kayak kita gak akan seneng, beneran deh. Malah debat mulu kayaknya. Bener. Gak kelar-kelar. Mas, gue izin bacakan satu pertanyaan ya, ini menarik nih. Ya boleh. Ada satu pertanyaan masuk tadi siang di Japri ke gue. Gue mau nanya yang gue alami pribadi. Gimana caranya memaafkan atau biar gak sakit hati pas tahu bahwa istri itu masih mencintai pria lain setelah menikah. Ini masalahnya lumayan berat nih. Bahkan sampai 3 bulan setelah akad nikah, karena kadang bahkan sampai sekarang di usia pernikahan yang 3 tahun, kadang suka muncul sakit hati di hati saya. Karena emang benar-benar beda sikapnya ke saya dan ke orang yang dicintai, laki-laki yang lain tadi ya. Yang itu yang bikin saya sakit hati. Ketika tahu bahwa istri masih chattingan sama dia, bahkan setelah saya lamar. Saya tahu itu semua selepas saya menikah, karena dulu sempat mimpi kejadian tersebut dan ingin buktikan kalau itu sekedar mimpi. Tapi ternyata beneran. Nah ini. Nah contoh sikap bedanya adalah ketika dia ngejar cowok yang pengen dia nikahi, dia berpakaian syar'i. Jadi seorang penuntut ilmu yang rajin sering ke kajian. Tapi setelah menikah, pakaian syar'inya udah mulai gak sesyar'i dulu. Masih tetap nutup aurat, kerudungnya lebar gitu ya. Tapi pas diajak kajian itu selalu banyak alasan, kayak gitu-gitu loh. Terus gimana tuh cara ini pertanyaannya adalah gimana caranya ngilangin sakit hati atau memaafkan. Kan gitu kan. Semoga yang nanya dengerin ya. Gue gak tahu nih dengerin apa gak. Tapi kalau saran gue gini ya. Jadi namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Kita semua itu dosa. Bapak kita itu ya, Adam itu punya dosa gitu, apalagi kita. Tidak ada yang bebas dari dosa kecuali yang sudah Allah bersihkan dari dosa seperti Rasulullah gitu misalnya. Kalau selain dari itu ya udah kita semua berdosa. Atau Rasulullah punya dosa tapi sudah diampuni kan gitu, langsung diampuni. Kalau kita kan nggak tahu. Nah, kejadian-kejadian seperti ini itu yang perlu kita terima bahwa sadar dulu gitu ya. Artinya siapa sih yang menimpakan ini sama ke kita? Apakah itu istri kita? Ataukah ini sebenarnya takdir yang sudah Allah tulis buat kita? Istri kita tuh cuma wasilah, cuma jalan sebenarnya. Bahwa kita dapat sakit hati seperti ini tuh jalannya lewat sana. Ujian ini tuh jalannya lewat istri. Sebenarnya secara hakikatnya itu kan Allah yang ngasih takdir kita seperti ini. Itu dulu loh dipahami. Kalau kita kembalikan semuanya ke Allah, maka simpelnya adalah, oke, kalau ini semua dari Allah, maka Allah maunya gue gimana? Gitu kan? Dalam kasus seperti ini, pertama tentu saja memastikan bahwa itu sudah tidak terjadi lagi gitu ya, bahaya kalau masih. Harus putus kontak, delete segala macam, blok. Kalau perlu, ini kalau gue di aturan keluarga gue,
istri nggak ada yang boleh lihat HP gue, gitu ya. Ya jelas lah, maksudnya kalau dia istri gue baca chatting gue sama istri yang lain kan bahaya kan, pasti cemburu segala macam lah, maka nggak boleh. Tapi gue punya hak penuh untuk ngeliat HP istri-istri gue. Kenapa ya? Karena gue penguasanya dalam rumah tangga ini gitu ya. Dan gue harus memastikan semua baik-baik aja gitu. Jadi gue punya hak penuh untuk ngeliat HP istri-istri gue dan tidak pernah ada yang disembunyikan. Selama ini ya tidak ada yang pernah disembunyikan gitu. Jadi itu yang terjadi. Jadi aman, nggak ada masalah. Dan itu salah satu contohnya. Nah, lu boleh bikin aturan sendiri seperti apa? Kan masing-masing keluarga aturan beda-beda, tidak harus ngikutin aturan yang gua contohin. Tapi prinsipnya adalah lu setuju dan punya aturan bahwa lu jangan sampai istri lu itu punya jalan gitu ya. Artinya jangan sampai ada jalan yang terbuka yang belum ditutup gitu, sehingga setan bisa godain dia lewat situ. Namanya manusia gitu ya, bukan cuma istri kita lah, kita juga kalau misalnya jalan bermaksiat itu terbuka gitu, lagi sendirian gak ada yang merhatiin, ya kita akan jatuh ke maksiat juga kalau iman kita gak kuat. Itu sesuatu yang wajar, makanya itu perlu dihindari. Kalau itu udah dihindari, udah selesai, tapi sisanya ini tinggal sisa kita sakit hati, maka balik lagi kayak tadi, ya udah itu ujian, mungkin ini akibat dari dosa gua juga, dan ini jadi pelajaran buat gua, jangan sampai anak gua jadi seperti itu nanti. Maka gimana caranya gue jaga anak gue baik-baik. Kalau ini jadi memang takdirnya Allah, ya sudah, gue terima sekarang. Yang penting istri sudah paham, sudah minta maaf misalnya, sudah nggak ngulangi lagi, udah lama nggak dikerjain, ya sudah ini rumah tangga tuh semua pasti ngelakukan kesalahan, dan lu baru 3 tahun, lu ntar jalan 10 tahun lu bakal ngelakukan kesalahan yang besar, nanti istri mungkin ngelakukan kesalahan yang besar, itu akan terjadi sepanjang rumah tangga. Kuncinya sukses rumah tangga itu 2 ML. ML kuncinya sukses rumah tangga. Ini yang gue sebut di TLN. Kunci sukses rumah tangga itu 2. Maafkan, lupakan. Selama bukan dosa besar ya. Maafkan, lupakan. Udah selesai. Walaupun orang bilang hati ini kaca, kalau sudah pecah nggak bisa disatuin lagi. Ya tetap aja, kalau udah pecah mau diapain? Ya tetap aja harus sabar. Namanya ujian. Hidup di dunia bentar doang, habis itu mati ya udah selesai. Gitu kan? Tidak ada yang sengaja memecahkan kan, seperti itu. Kadang kita khilaf, kadang istri kita khilaf. Itu sesuatu yang wajar dan normal. Makanya kuncinya maafkan, lupakan. Udah selesai. Semoga membantu ya, semoga bermanfaat. Itu dari cerita lu tuh, kalau nggak salah gue pernah baca berita, setidaknya ada 2 berita yang viral kayak gitu nih. Kayak baru nikah langsung izin pergi ke pasar, cabut sama mantannya. Itu kayaknya pasti teman-teman juga pernah baca tuh. Gua nggak tahu sih gua. Jadi hilang berapa lama, dicari-cari, terus dia kirim WA, saya lagi di rumah ini, saya lagi bersama ini. Which is ya, who is ya, dia mantannya gitu. Ya. Gokil kan. Ya, hati-hati ya, cari pasangan, hati-hati ya, harus benar-benar dipastiin yang benar ya. Ya, gue pernah ada ini cerita temen gue gitu ya, karena dia sudah orang tuanya pengen nikah, terus dia dijodohin, ya ternyata setelah nikah kayak gitu, kayak nggak ada, bukan interest masing-masing, bukan kayak ya tidak ada visi, tidak ada cinta lah gitu ya di pernikahannya. Ya tidak bertahan lama pada akhirnya. Karena hal perjodohan kayak gitu, itu zaman sekarang masih ada gitu Mas. Ya, ini juga sesuatu yang perlu ini ya buat kita sendiri juga ya. Artinya gue bukan orang yang gue nikah itu mungkin yang benar-benar gue udah seneng banget duluan sama istri gue itu ya cuman yang pertama gitu, karena dia teman sekolah dulu gitu ya. Sebelum ini sudah seneng lah, maksudnya dia dulu terkenal cantik gitu ya, banyak yang naksir kayak gitu gitulah waktu dulu sekolah SMA. Cuman itu doang, mungkin yang lain ya sudah sebelum nikah ya karena ta'aruf ya udah, maksudnya biasa aja gitu, cintanya tuh tumbuh setelah menikah. Dan gue tidak merasa itu ada masalah gitu. Nah cuman yang masalah itu adalah memaksakan itu tadi loh, jadi nggak pernah bisa ya kayak gitu, itu dipaksain. Dan ini salah satu tips juga buat ngatur istri dan anak-anak gitu ya.
Jadi ada karakter-karakter orang, ada tipe-tipe orang yang kadang yang ngerasa bahwa dia suami, kemudian dia yang berhak memutuskan semuanya, dan itu memang benar, gitu ya. Problemnya adalah em, cara yang benar itu belum tentu selalu benar digunakan, gitu. Nangkep gak sih maksudnya? Jadi walaupun lu yang berhak memutuskan, walaupun lu yang memang harusnya berkuasa di situ, tidak selalu caranya dengan nge-enforce atau memaksakan keputusan tersebut. Kadang hal-hal yang salah itu perlu dilakukan gitu ya, supaya kita itu pada akhirnya semua mendapatkan hasil yang happy. Pada akhirnya semuanya tuh semuanya senang gitu, semuanya dapat dapat senang gitu ya. Kayak kita ngomong product management lah, Mas, gitu ya. Kalau di kantor nih, kita konflik nih sama orang gitu ya. Ya udahlah, kadang mungkin kita perlu turutin dulu. Coba kita ngalah dulu gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti kedepannya tuh bakal lebih enak ngomongnya daripada lo konfrontasi dari awal kan gitu kan. Ya ini Ya, sama gitu. Walaupun mungkin kayak lu tahu bukan kayak gini caranya ngembangin produk, lu salah ya, tapi ya tahu kan ya? Kayak gitu lah. Di kantor kayak gitu, masa di rumah nggak bisa kayak gitu? Persis, mirip kayak gitu. Baik sama istri, sama anak-anak, kalau bisa tidak memaksakan kalau bisa. Tapi ada momen-momen juga bahwa ya keputusan tuh ini, ya ini, udah nggak bisa ditolak lagi. Yang bisa memutuskan yang mana saat keputusan mana yang bisa diterapkan saat saat seperti apa, itu ya lu sendiri yang tahu kondisi keluarga lu. Dan itu tidak ada jalan bisa memahami itu kecuali dengan belajar dan memahami ilmu agama. Kalau gua panduannya itu kan ya. Jadi kuncinya itu di sana. Um, yang sangat-sangat membantu gua gitu ya dalam menghadapi keputusan di rumah tangga. By the way, ini curhat dikit ya. Gua itu dalam hidup banyak hal ya, rumah tangga, kantor segala macam tuh seringnya kalau mungkin dari 10 pilihan kayak 8 atau 9 dari 10 pilihan itu gua ambil bukan apa yang gua suka atau yang gua pingini, tapi seringnya berdasarkan apa yang gua tahu akan mendatangkan ridho Allah buat gua, walaupun gua nggak suka. Paham ya? ya, ya. Kayak misalnya orang tua gua minta ini minta itu gitu ya, ngajak ini ngajak itu, gua tuh gak seneng sebenarnya. Kayak gua traveling ke Surabaya gitu ya, kemudian ketemu orang tua gua, itu sebenarnya kalau ditanya senang apa enggak, gua gak senang. Gua lebih senang tiduran di rumah, ngobrol sama istri atau nulis ya kayak itu dulu gua lebih senang. Tapi itu tetap gua lakukan. Kenapa? Karena gua cari ridhonya Allah. Hidup gua tuh ceritanya kayak gitu. Mungkin 9 dari 10 dari 9 atau 8 atau 9 dari 10 keputusan yang gua bikin itu adalah bukan hal yang gua senengin, tapi adalah karena ya ini tanggung jawab dan ini komitmen gue sebagai manusia, sebagai hamba kayak gitu loh. Cuman satu ya dari 10 itu yang sama lah, yang gue senengin ini, dan yang kira-kira yang bikin Allah ridho itu ini. Nah itu sama, selain itu enggak. Jadi kadang itu kayak gue ngerasa kayak capek, hidup gue kok rasanya kayak pengorbanan terus gitu ya. Tapi kalau gue lihat yang lain, masya Allah, gue tuh dikasih macam-macam, kayak gue tuh tidak bersyukur gitu. Kadang-kadang gue diingetan gitu lagi gitu. Jadi dan ini sadarnya dari mana kita bisa self reflection seperti ini? Itu ya harus dari ilmu. Lo harus tahu Allah itu yang diridhoi Allah itu yang kayak gimana. Gimana cara nge-translate-nya, gimana cara taunya? Ya pelajari itu hidupnya Rasulullah seperti apa, sahabat-sahabat itu kayak gimana, contohnya seperti apa. Gimana sahabat-sahabat itu memutuskan, misalnya nih dalam contoh menikah. Kalau lo pernah dengar kisahnya Umar bin Khattab pas dia jadi khalifah, ketemu sama ini ya, waktu malam dia jalan-jalan, ketemu denger ada wanita penjual susu yang ibunya itu mau nyampurin air ke susunya. Kemudian anaknya ini ngomong jangan gitu. Toh kalaupun Umar bin Khalifah Amirul Mukminin itu tidak tahu, Allah itu tahu. Umar bin Khattab tuh dengar itu, itu langsung cari anaknya mau dinikahin sama dia. Karena bagusnya akhlaknya. Dan kalau anaknya nggak ada yang mau nikahin, dia nikahin sendiri. Itu kondisi belum lihat ya istrinya kayak itu, wanitanya seperti apa. Jadi mereka tuh memutuskan dan mengambil keputusan tuh bukan kayak bukan benar-benar kayak nafsu gitu ya, tapi benar-benar kayak ini hidup gua ini buat pengabdian kayak gitu loh kira-kira. Itu bikin gua merinding, dan itu bikin kayak ya belajar dari kisah-kisah seperti itu kita tahu lah artinya kalau kita udah paham apa yang harusnya kita putuskan. Dan kalau kita bisa komit seperti itu, insya Allah aman. Dan istri-istri kita ngelihat, anak-anak kita ngelihat, walaupun mereka berat, pasti berat, namanya hidup berat. Istri juga berat, tapi ya nerima.
Kadang karena terpaksa, kadang karena ya udah terpaksa iya tapi paham. Tapi ya seperti itu. Ceritanya hidup gue dan keluarga gue tuh biasanya seperti itu. Jadi istri-istri itu bisa nerima, dan anak-anak tuh, kalau anak-anak gue nggak tahu ya, kan masa benci-bencinya nih kalau masa umur-umur segitu gitu ya. Tapi kalau istri-istri itu biasanya nerima karena ya walaupun mereka nggak suka, walaupun mereka sedih, walaupun gua sendiri itu tidak suka keputusan seperti itu, tapi ya mau gimana lagi? Ini yang benar seperti ini ya, ini yang diputuskan, ini yang dilakukan, ini yang dikerjakan. Gitu mas. Nah hal-hal seperti ini nanti yang akan gue ajarin promo lagi nih. Mantap. Jumat Jumat kita ngobrol lebih 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 intim lagi tentang ini. Karena yang tadi eh, ya Umar bin Khattab lihat dan seperti contoh lu juga kayak melihat sesuatunya tuh yang lebih jauh, yang lebih besar gitu ya, bahwa bukan untuk keuntungan sekarang aja, tapi kan dengan kita tadi kayak contoh mau campur susu dengan air itu kan zolim, terus ya cuman untungnya cuman sekarang, tapi dengan lu jujur itu kan ini ya apa value-nya itu kan sampai lu ke akhirat pun akan terbawa gitu ya. Bener Nah, banget mas. Dan lu tahu kan, keturunannya dari hasil pernikahan anaknya Umar bin Khattab dengan perempuan itu siapa? Itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah yang Masya Allah itu prestasi luar biasa kan. Kayak gitu loh. Berkah itu kayak gitu. Jadi kita gak pernah tahu. Dan itu kayak sedikit banyak gue rasain sih. Artinya gue ngambil keputusan-keputusan yang gue rasakan memang berat mungkin ya awalnya. Tapi pada akhirnya gue merasakan kemudahan-kemudahan gitu. Karena jalan yang gue pilih gitu. Ada aja gampang-gampangnya itu. Maksudnya ada aja jalan keluar gitu loh. Jadi tidak pernah yang benar-benar wah berat banget itu, nggak ada. Cuman ya ujiannya kayak gitu ya. Selalu diuji. Ini pilihan yang lu senengin, ini pilihan yang harusnya Allah senengin. Kalau ngambil yang mana? Itu emang berat. Karena ngambil pilihan yang gua senengin pun nggak dosa, gitu loh. Nah ini ujian paling berat itu kayak gitu dalam keluarga. Dan itu termasuk dalam urusan istri dan anak-anak. Gimana caranya? Hah, nggak cukup waktunya. Gitu mas. itu menarik sih, maksudnya kadang kan menyamakan perspektif kita dan dengan istri dan anak itu kan susah ya, Iya, sama kayak stakeholder management lah gitu ya, bener banget. yang ada di otak kita ya belum tentu tersampaikan dengan baik gitu kan, walaupun kita udah sehari-hari sama, makan yang sama, tidur di tempat yang sama, tapi kan kalau berpikir perasaan pasti nggak mungkin gitu kan sama. Betul, bener mas. Ya gitulah kira-kira. Udah hampir habis nih waktunya. Ada teman-teman yang mau ngobrol, nanya, atau sekalian nyampein pelajaran gitu ya? Nggak kerasa nih gua. Semoga manfaat ya malam ini obrolannya. Ini rata-rata bapak-bapak tapi ada beberapa ibu-ibu. Ya semoga jadi inspirasi ya. Cari suaminya harusnya kayak gimana. Atau kalau sudah punya suami ya kasih tahu ke suaminya. Ya, gue tuh dulu juga sebelum nikah tuh belajar dan baca buku gitu kan ya mas, kayak value yang sama tuh memang sulit dan itu harus konsisten kita komunikasikan gitu kan ya, dan Benar. menjaga itu buat diri kita sendiri aja kadang susah gitu kan, goyang gitu ya. Kalau Paham, paham gua. menyamakan dua visi ini kan juga pastinya lebih susah gitu. Makanya yang tadi belum sempat gue tanyain itu gimana memilih pasangan yang tepat kali ya untuk yang belum nikah nih. Nah itu nanti akan ada nggak nih di kelas lu nih mas? Ada. Insya Allah ada dibahas. Ada. Oke. Itu Jadi relatif buat kompleks sih memang, terutama buat laki-laki ya. uh, Dan ini ya apa namanya, kalau buat laki-laki terutama milih pasangan itu karena gini mas, pengalaman gue ya, ini pengalaman gue nih, ini pengalaman dari orang yang sudah hampir 7 tahun ngurusin grup perjodohan dengan ribuan orang, yang mungkin puluhan ribu yang udah pernah gabung. Itu laki-laki itu susah dinasehatin dibanding perempuan ya sebelum nikah ya. Oh itu masya Allah susah gitu, mau dibilangin lu cari itu kalau kalau di Islam ya lu jelas kan, lu cari cari istri itu kriterianya jelas. Tapi kalau sudah ketemu sama laki-laki,
Ya Allah, gimana gimana. Namanya cantik itu nomor satu biasanya, wis. Susah, susah. Kecuali Visual yang ya Allah Kak. kasih 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 hidayah gitu ya. Itu sih. Kenapa gue juga ngalamin. Cuman kebetulannya, kebetulannya dua dulu. Yang terbaik agamanya itu yang paling cantik juga. Dan kebetulan dia mau, alhamdulillah. Gitu. Yang pertama dulu kayak gitu selesai. Buat orang lain kan tidak selalu seperti itu ya Allah, gue nggak berani bayangin gimana beratnya sih. Gue pernah baca nasihat atau cerita sahabat kayaknya deh tentang eh, kalau lu mau dapet atau mau ya dapat ridho Allah lah gitu lah ya. Pilih sesuatu yang justru mendustai dengan nafsu lu gitu Mas. itu itu kayaknya berat banget kan. Kalau lu pastilah laki selalu yang cantik gitu kan maunya. Cantik, yang pinter, yang banyak lah. Tapi ketika ya ada di contohnya gitu ya, didustakan nafsunya, tapi ternyata di balik itu Allah siapkan sesuatu yang justru yang dia butuhkan gitu kan. Itu tuh Bener yang bener susah banget tuh memang. bener, karena sekali lagi kita manusia itu kita nggak tahu masa depan kan sebenarnya. Yang tahu tuh cuma Allah. Dan ya akhirnya kita cuma bisa ngira-ngira. Tapi ya tadi mas intinya, yang lu bilang bener sih. Dan itu berat banget gitu ya. Terutama nafsu-nafsu yang buruk gitu ya. Em, ya kalau lo ketemu ada orang yang cantik atau solehah juga ya udah lah, nggak ada masalah kan gitu kan. Kebetulan juga. Tapi gue dulu komitmennya mas, ini sekalian cerita dikit ya. Gue dulu komitmennya sebelum nikah yang pertama, gue kan umur 18. Gue udah list mas, yang nomor satu ini si A, nomor dua si B, nomor dua, nomor tiga C. Beneran itu gue list. Gue gak peduli dapat yang mana, yang penting tujuan gue nikah. Niatnya seperti itu. Kenapa? Karena waktu itu gue udah menahan diri, gue udah puasa setahun, nggak bisa. Jadi untuk menyelamatkan kehormatan diri gue, beda sama yang lo pikirin ya. Intinya untuk menyelamatkan kehormatan diri gue ya udah akhirnya ya udah gue harus nikah. Alhamdulillahnya Allah kasih yang pertama itu mau gitu. Tapi berangkat dari tadi ya komitmen. Walaupun yang pertama nggak mau, yang kedua gua coba minta. Kedua nggak mau, tiga terus sampai gue dapat. Karena tujuannya nikah, bukan nikah dengan orang tertentu. Seperti itu. Gitu mas. Itu memang berat sih. Dan ya semoga Allah kasih kemudahan lah buat kita semua. Tapi Amin, amin. gitu ya mas. Semoga ini sih, semoga inspiratif ya ngobrol malam ini. Ini teman-teman pada silent semua. Ini ngantuk apa gimana nih? Kayak gak ada yang angkat tangan, kasih Tapi jempol gue lihat maksimal. lumayan banyak loh Mas malam ini Mas. Iya, Ya nggak sih? yang dengerin lumayan banyak nih Kalau dibanding biasanya. bisa nyentuh 30-an kayak biasanya kalau nggak salah ya, mungkin sekitar 25-an gitu ya. Benar, biasanya segituan. Ngapain Gue nih wah sampai ramen. 30? Gue nggak expect sih. Apalagi malam ini kan ada debat capres ya. Oh iya ada Tapi ya? ini rame, Gue gak dengerin kayak gitu. tapi ini rame loh. Gue kaget aja sih. Ya, gue summary dikit mas sebelum gak tutup. Jadi, Ya. gimana cara jadi suami kesayangan istri dan kebanggaan anak-anak. Yang pasti, lu pahami bahwa em, kayak tadi ya. Jadi apa yang kita apa yang kita mungkin rasa kayak klise gitu ya atau sesuatu yang biasa-biasa aja itu bisa jadi sesuatu yang luar biasa buat istri gitu. Dan itu tanggung jawab kita dan kewajiban kita untuk melakukan itu untuk bikin istri senang. Kenapa? Karena itu ibadah juga. Bikin istri senang itu berpahala dan efeknya jangka panjangnya adalah ya istri akan makin sayang sama lu. Istri makin sayang sama lu, rumah tangganya makin rapat, makin bahagia, makin harmonis, lu sendiri makin semangat kerja. Itu penting. Jadi kalau di rumah tangga itu beres gak ada masalah, insya Allah lo bisa fokus mikirin di luar. Kalau rumah tangga lo berantakan dan lo kabur-kaburan, yang ini gue baru inget sih, ada satu CEO yang gue kenal, bisnisnya kena impact gara-gara rumah tangganya ada masalah. Dan ini biasanya case-case-nya kayak gini gitu. Jadi makanya itu salah satu decision keputusan gue dulu nikah di paling awal ya sudah, karena masalah-masalah besar kelarin di awal dulu gitu, sisanya biar tinggal gampang-gampang aja. But anyway, itu yang pertama tipsnya untuk gimana cara lo bisa jadi suami kesayangan istri. Dan lo punya pendirian yang kuat, itu wajib. Jadi jangan galau, jangan bingung. Lo bingung boleh, dalam hati lo bimbang boleh, tapi jangan sampai istri tahu.
istri nikahin lo supaya lo jadi mercusuar, lo jadi pembimbing, lo jadi pelindung, ya jadikan seperti itu. Jadi suami yang benar-benar bisa melindungi dan merangkul keluarga. Kalau itu bisa Hmm. dilakukan, insya Allah istri juga akan makin sayang sama lo dan makin taat sama lo, makin melayani dengan lebih baik, kayak gitu. Nah, ketiga, untuk urusan anak-anak itu lo harus paham bahwa tadi kan kita sedikit ya bahas tentang anak-anak ya. Anak-anak itu ada fasenya. Jadi fase waktu masih kecil itu ada seperti apa, nanti waktu remaja itu ada, waktu ntar setelah itu juga ada gitu. Jadi dan itu perlu kita lebih banyak, kalau dari gue ya, punya tema pendidikan dan kemudian kita terima gitu. Tema pendidikan ini agak panjang kalau dibahas gitu ya. Jadi gue tuh cenderung termasuk orang yang lumayan skeptis gitu kalau ada orang ngomong tentang edukator ini, pendidikan ini itu nanti impactnya gini gitu, karena faktornya itu terlalu banyak. Jadi belum tentu kalau lo ajarin gini nanti hasilnya gitu, kalau lo ajarin gitu hasilnya gini. Yang bisa kita lakukan itu cuma usaha. Nah, gue punya satu tema pendidikan yang gue tanamkan ke istri dan anak-anak, itu sebab akibat. Kalau lu A maka B, lu B maka C, lu C maka D, kayak gitu loh. Jadi tujuannya adalah menanamkan tanggung jawab. Tidak harus ini lo praktekin juga ke rumah tangga lo gitu ya, tapi ini bisa bikin lo sebagai jadi orang yang konsisten. Kalau lo konsisten, anak-anak itu lebih enak, jadi tahu ekspektasinya gitu. Nggak sekali ke kanan, besok ke kiri, lusa ke depan, minggu depan ke belakang. Itu bikin bingung. Anak-anak bakal bingung. Tapi kalau lo konsisten, lo jelas, jadi anak-anak bisa ngelihat, oh bapak itu kayak gini gitu. Harusnya seperti ini nih, suami itu kayak gini, bapak itu kayak gini. Harusnya seperti itu gitu. Dan Ya, itu penting banget buat buat masa depannya anak-anak lo, terutama kalau anak lo perempuan. Itu penting banget. Kalau laki-laki masih bisalah mereka cari belajar sendiri. Gitu mas, dua itu kesimpulannya. Buat teman-teman ini promo dikit, nanti hari Jumat ada pre-class buat suami kowam. Gratis ya by the way. Kita ngobrol-ngobrol juga sih, tapi lebih lebih ke arah kita nge-touch materi-materinya yang selama 3 bulan itu. Dan gue akan buka beberapa materi ya supaya teman-teman bisa dapat benefit juga, manfaat dari sana. Insya Allah hari Jumat jam 8 malam. Gitu mas. Lo ada mantap. pesan-pesan nggak mas sebelum tutup? Eh, mungkin kayak yang tadi gue bilang ya, tabungan tabungan cinta gitu kali ya. Itu hampir sama dengan yang lo lakukan gitu ya. Gak apa-apa jadi kita kayak jadi suami yang romantis atau sok-sok romantis. Benar. Pada akhirnya nanti itu akan jadi tabungan yang akan menyelamatkan kita juga gitu sih. Itu benar, benar, Itu benar. ya kalau gue sih baru newbie ya, bapak-bapak newbie jadi salim dulu sama Mas Bri atas segala insight-nya. Iya, semoga bermanfaat Itu mas. apa namanya, kelas lo nanti akan ada berapa tema Mas? 7 ya? 6 apa 7 ya Ada kalau 6, nggak ada salah ya? 6, ada 6 kelas kan, 6 ada ya? 6 sesi, jadi Hmm, per 2 week. Dan masing-masing ada temanya sendiri. Itu ntar gua bahas hari Jumat sih insya Allah. Gitu. mantap. Buat teman-teman yang minat ini apa? Ya ini nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ya lo gabung aja ke channel gua Bro Bri, ntar gua kalau gua spill linknya ke grup suami kowamnya kalau misalnya mau. Kalau nggak ya pantengin aja LinkedIn, kan ntar gua post-post juga sih. Nah, udah kurang lebih semingguan kali ya grupnya ada ya. Udah ada tips-tipsnya lumayan Iya, seru. gua isi daily tips. Pem- Sama. Pembahasannya juga rame ya. Iyalah. Ya gitulah. Gua kalau di LinkedIn gua cuma bisa nulis sekali sehari soalnya jadi terbatas. Jadi Iya. kalau lebih dari satu itu malah nggak konsisten, malah berat ya. Sisanya gue lemparin ke channel gue lah. Gue kemana-mana tuh kontennya. Oke, udah jam 9 lewat. Kayaknya biasanya sejam doang ya Mas ya. Iya, harusnya sejam doang. Nggak ada batas sih sebenarnya. Tapi oke, thank you banget ya Mas Zul udah ditemenin nih. Siap, siap, siap. Next week kita bahas tentang apa tadi? Tentang product management kalau nggak salah next week ya. Di sesi Oh, audio. oke. Terus ngingetin juga hari Sabtu besok itu ex boss gue Winahyu dari Tokopedia, dia AVP sekarang di Tokopedia. Yang kemarin kan baru ini ya, ngelepas saham 75%, itu juga menarik sih metodenya ya. Gue pertama heran, ya ini kemana-mana lagi ngomongnya. Gue pertama heran kok bisa tuh dia apa nerbitin 75% saham baru gitu ya, tanpa ada dari shareholder yang sekarang. Terus gue sadar bahwa oh ternyata Tokopedia itu
pemegang sahamnya 99,9% itu si GoTo. Jadi tidak ada kayak keputusan dari shareholder yang banyak, udah decision makernya adalah manajemennya GoTo aja, udah selesai. Dia kayak ngejual asetnya GoTo gitu lah. Makanya ini menarik nih. Gak tahu ya, besok kita bahas atau enggak, tapi mostly sih kita Sabtu itu kita akan belajar growth di Tokopedia itu kayak gimana sih. Dia ngerjain growth, gue itu ngerjain growth user acquisition juga. Bos gue dulu waktu gue ngerjain itu juga, gimana caranya. Dia udah lama banget di Tokopedia, lebih dari 5 tahun kalau nggak salah. Itu expert banget sih, dan gue itu jago banget di stakeholder management, gerak ke atas-atas. Dia itu salah satu kayak jenderal yang most trustednya orang produk Tokopedia kalau gue bilang ya, dari bos-bosnya itu gitu. Gue belajar banyak dari W sih. Jadi pantengin, insya Allah Sabtu kita ngobrol sama W. Gitu dulu teman-teman, thank you banget sudah dengerin sampai malam nih. Gue minta maaf kelewatan, semoga bermanfaat, semoga lo dapat manfaat dari sini dan bisa diaplikasikan juga insight yang lo dapat. Makasih sekali lagi Mas Zul, makasih Ya, teman-teman. sama-sama Mas. Kita tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.